Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Apa itu pertidaksamaan irasional? Simak terus penjelasan dari saya ya. Apa itu pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah akar. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan ada suatu fungsi akar fx lebih kecil dari akar gx. Seperti ini ya, fungsi bentuknya adalah seperti ini. Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Yang kedua, hilangkan tanda akar dengan cara mengkuadratkan. Nanti dari masing-masing fungsi ini kita hilangkan tanda akar ini dengan cara masing-masingnya harus dipangkatkan 2. Kemudian memenuhi syarat setiap fungsi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti setiap fungsi yang ada di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi fx harus lebih besar sama dengan 0 dan gx harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang keempat, membuat dan menentukan daerah penyelesaian, dan yang terakhir adalah menulis himpunan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh. Oke. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x min 4 lebih besar akar x min 6. Nah, langkah yang pertama adalah menyatakan dalam bentuk umum. Oke, kita tulis di sini. Ini udah bentuk umum ya. A, akar 2x min 4 lebih besar dari x min 6. Yang B, hilangkan tanda akar dengan cara mengkuadratkan. Berarti masing-masing fungsi kita harus hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan. X atau 2x, ini akar 2x min 4 pangkat 2 lebih besar dari x min 6 pangkat 2. Kalau sudah kita akarkan atau kita kuadratkan, maka ini bisa kita coret dengan akar ya. Nah, pangkat 2 ini bisa kita coret dengan akar. Kemudian saya coret di sini akarnya dengan 2, akar dengan 2. Jadi sisanya adalah 2x min 4 lebih besar x min 6. Kemudian kita cari nilai x-nya. 2x, nilai x yang di sini pindah ke ruas kiri dan 4 ini pindah ke ruas kanan. Jadi di sini min x lebih besar min 6 plus 4. Oke, lanjut di sini. 2x dikurang x adalah x lebih besar dari min 2. Jadi penyelesaian x yang pertama adalah x lebih besar dari min 2. Ini adalah titik yang pertama. Jangan lupa ini menjadi fx dan ini menjadi gx. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Langkah yang ketiga atau yang C adalah memenuhi syarat setiap fungsi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti fungsi fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tadi fungsi fx-nya itu adalah 2x min 4 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 4. Min 4-nya pindah ke ruas kanan, jadi plus. Kemudian di sini x lebih besar 4 dibagi 2. Berarti x lebih besar sama dengan 2. Kemudian fungsi gx-nya lebih besar sama dengan 0. Fungsi gx-nya itu adalah x min 6 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 6. Itu ya. Dan langkah yang keempat adalah membuat
dan menentukan daerah penyelesaian. Yang D, berarti di sini saya tulis langkah yang D, ini langkah yang C, langkah yang D adalah menentukan daerah penyelesaian. Sekarang di titik awal, tadi kan kita sudah dapat titik yang pertama. Titik yang pertama adalah X lebih besar dari min 2. Titik yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 2. Ini jadi titik yang kedua. Ini jadi titik yang ketiga. Titik yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaiannya boleh di sebelah sini ya. Saya garis. Ini daerah penyelesaiannya. Di sini ada min 2, berarti kita urut dari yang paling kecil angkanya, yaitu min 2, kemudian 2, dan 6. Ingat, yang kita arsir atau lingkaran harus penuh di dalam ini adalah yang ini dengan yang ini, 2 dan 6. Min 2-nya tidak kita penuhi di dalamnya ya, karena dia lebih besar, tidak ada tanda sama dengan yang seperti ini. Berarti sekarang saya tulis di sini. Nah, ini ada arsiran. Artinya kalau ada arsiran berarti 6 ini termasuk himpunan penyelesaian dan angka 2 termasuk himpunan penyelesaian. Dan yang min 2 bukan termasuk himpunan penyelesaian karena di sini tidak ada arsiran ya. Kemudian sekarang kita tentukan X yang pertama adalah X lebih besar dari min 2. Berarti kalau lebih besar daerahnya ke kanan. Oke, sekarang saya tulis di sini. Karena dia lebih besar, berarti ke daerah kanan. Saya arsir. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan 2. Berarti ke kanan juga bentuknya. Karena dia lebih besar. Saya tulis ke sini ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah X lebih besar sama dengan 6. Berarti ke kanan lagi ya. Saya tulis di sini. Nah, sekarang kita lihat. Dari penyelesaian ini, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang 6. Lebih besar daripada 6. Kenapa? Karena ini hanya ada satu arsiran. Di sini ada 2 arsiran, yang kuning dan yang ungu ini. Dan ini ada 3 arsiran, kuning, ungu, dan warna hitam. Jadi yang lebih banyak arsirannya itu dia himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kita tulis di langkah yang kelima adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 6 dengan X anggota himpunan bilangan real. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6 ke kanan, ke sebelah kanan ya, 6 ke kanan. Nah, ini sampai ke sebelah kanan, ini daerah penyelesaiannya. Itu contoh soal yang nomor 1. Contoh soal yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x min 1 kurang dari akar 1 plus x. Langsung kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah mengubah ke bentuk umum. Ini sudah menjadi bentuk umum. 2x min 1 kurang dari akar 1 plus x. Yang kedua adalah menghilangkan tanda akar. Akar 2x min 1 pangkat 2 kurang dari akar 1 plus x pangkat 2. Menghilangkan akar, hilangkan akar, berarti sisanya adalah 2x min 1 kurang dari 1 plus x. 2x min x kurang dari 1 plus 1. X kurang dari 2. Kemudian yang C adalah fx lebih besar sama dengan 0. Syaratnya
yang menjadi fx adalah 2x min 1. 2x min 1 lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari 1, x lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian yang jadi gx adalah 1 plus x. Ini ya, gx lebih besar sama dengan 0. 1 plus x lebih besar sama dengan 0, x-nya lebih besar dari min 1. Jadi ada 3 titik. Ini titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Langkah yang keempat adalah, sebelumnya kita harus tulis dulu. Titik yang pertama itu adalah x kurang dari 2, kemudian titik yang kedua, x lebih besar dari setengah, dan titik yang ketiga adalah x lebih besar dari min 1. Sekarang kita gambar daerah penyelesaiannya. Di sini dari yang paling kecil, ini ada arsiran min 1, kemudian di sini ada arsiran setengah, dan di sini tidak ada ya, jadi 2. Kemudian kita tulis lagi x kurang dari 2 nih, yang ini x kurang dari 2, berarti dia ke daerah kiri ya. Berarti ke daerah samping kiri. Saya arsir. Kemudian x lebih besar dari setengah. X lebih besar dari setengah berarti ke daerah kanan. Saya arsir. Kemudian x lebih besar sama dengan min 1, berarti ke daerah kanan. Ke daerah kanan juga. Saya arsir seperti ini. Nah, yang memenuhi daerah dari ketiga titik adalah dari angka 1,5 atau setengah sampai angka 2. Ini adalah daerah penyelesaian atau kita simbolkan sebagai x. Jadi daerah penyelesaiannya adalah himpunannya x di mana 1/2 kurang dari x kurang dari 2 dengan x anggota himpunan bilangan real. Tuh contoh soal yang kedua. Sekarang kita bahas ke soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x kuadrat min x kurang dari akar 2. Oke, langsung saja kita bahas. Bentuk yang pertama adalah x kuadrat min x kurang dari akar 2. Yang kedua, hilangkan tanda akar. X kuadrat min x pangkat 2 kurang dari akar 2 pangkat 2. Hilang tanda akarnya, hilang. Berarti sisanya x kuadrat min x kurang dari 2. Nah, ini cara penyelesaiannya beda. Angka 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi seperti ini, x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu ini daerah penyelesaian dari x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Kita cari akarnya terlebih dahulu. Di sini x, di sini x. Kemudian di sini 2, di sini 1. Berarti yang jadi min adalah min 2 dan di sini plus, kurang dari 0. Titik yang pertama adalah x sama dengan 2 dan titik yang kedua adalah x sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita buat daerah penyelesaiannya. Setelah kita buat, ada angka min 1 dan ada angka 2. Kemudian kita lihat apakah angka satunya itu ke kanan atau ke kiri, ataukah angka 2 ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita masukkan angka 0 ke dalam bentuk x kuadrat min x min 2. Jadi kalau kita masukkan angka 0 ke dalam bentuk x kuadrat min x min 2, nah berarti nanti dia punya hasil apa? Misalkan di sini x kuadrat min x min 2. X-nya kita masukkan angka 0. 0 kuadrat min 0 min 2. Jadi hasilnya kan min 2. Berarti
si 0 ini, garis bilangan 0 atau titik 0 punya nilai negatif. Berarti 0 itu letaknya ada di tengah-tengah. Di sini kan nilai 0. Nah, berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Kemudian lihat daerahnya itu adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Berarti ini. Belum selesai ya. Belum selesai. Ini kita keep dulu, kita simpan terlebih dahulu. Kita langsung ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah memenuhi syarat fx harus lebih besar sama dengan 0 ya. Yang menjadi fx-nya itu adalah x kuadrat min x. X kuadrat min x lebih besar dari 0. Berarti faktornya x min 1 lebih besar dari 0. Berarti yang pertama adalah x sama dengan 0, dan yang kedua adalah x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, di sini ada dua titik lagi, x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kita buat lagi daerah penyelesaian khusus langkah yang C. Nah, kita buat ya di sini angka 0 dan di sini angka 1. Harus ada arsiran karena dia sama dengannya. Ada tanda garis sama dengannya. Nah, kalau sudah kita tentukan daerahnya. Kalau kita masukkan, sekarang jangan kita masukkan x kuadrat min x-nya itu dengan titik 0. Karena 0 itu ada di sini. Nih ya. Jangan kita masukkan. Jadi yang kita masukkan adalah biar lebih gampang titik 2 yang sebelah sini ya. Jadi kita menentukan daerah sebelah sini. Titik yang kedua aja. X kuadrat min x kita ganti menjadi x kuadrat min x. X-nya kita ganti menjadi angka 2. 2 pangkat 2 dikurang 2. Hasilnya 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Dia punya tanda apa di sini? Tanda positif, berarti di sini positif, negatif, positif. Dan sekarang lihat, bentuknya adalah lebih besar. Kalau lebih besar kita ambil yang plus. Nih, berarti kita arsir seperti ini. Dan ini, gitu. Ini khusus yang C. Jadi ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama yang tadi di langkah yang kedua, dan yang kedua ada di langkah yang ketiga. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Yang D adalah menentukan daerah penyelesaian. Sekarang kita gabungkan. Tadi yang pertama itu kan daerah penyelesaiannya seperti ini. Di sini min 1, di sini 2. Kemudian tandanya seperti ini kan. Di sini plus, di sini min, di sini plus. Yang pertama. Terus yang kedua, himpunan penyelesaiannya seperti ini. 0 dan di sini angka 1. Kemudian bentuknya seperti ini. Di sini min ya, maaf, di sini min, di sini min, di sini plus, di sini plus. Dari kedua himpunan penyelesaian ini, kita gabungkan menjadi 1. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Saya taruh di sebelah kiri ya, sebelah kanan. Saya gabungkan menjadi 1. Dari angka yang paling kecil yaitu angka min 1, kemudian angka 0, kemudian angka 1, kemudian angka 2. Angka min 1 dan 2 kita gabungkan seperti ini. Nah, kan seperti ini. Kemudian angka 0 dan angka 1
kita arsir, dia ke kiri dan ke kanan. Berarti bentuknya seperti ini. Ke kiri, saya arsir, dan ke kanan. Nah, sekarang ketemu. Yang menjadi daerah penyelesaian ada dua. Dari -1 ke 0 dan dari 1 ke 2. Jadi nanti ini pakai kata atau. Jadi penulisannya seperti ini. Yang himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana -1 kurang dari X kurang dari sama dengan 0, atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dengan X anggota himpunan bilangan real. Jadi agak panjang ya ini penyelesaiannya, karena dia ada 4 titik. 1, 2, 3, 4, dan penyelesaiannya itu yang ini. Oke, itu saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.